Indonesia ini terdiri dari 17.508 pulau. Dan bahkan lebarnya kita ini dari barat ke timur itu lebih daripada 5.400 km. Kalau kita terbang dengan pesawat Boeing dari Sabang ke Merauke, maka itu butuh 9 jam kita terbang. Sama dengan dari Jakarta ke Jeddah. Itu Indonesia. Ada 800 jenis bahasa. Ada puluhan, hampir 100 suku bangsa yang menghidupi Indonesia ini. Bahasa beda, makanan beda, seni beda, budaya berbeda. Ini harus disatukan, harus dijaga betul. Kasus tahun 1998 memberikan pelajaran kepada kita betapa mudah sekali Indonesia ini meletus, mudah sekali bergejolak sehingga menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, lepas dengan Timur-Timur misalnya. Nah, ini harus kita jaga betul. Hari ini banyak orang pintar yang hobi memecah belah negeri ini, dan sedikit sekali orang-orang itu yang berupaya menjalin kesatuan dan persatuan bangsa ini. Padahal itu adalah sangat penting. Mungkin mereka berpikir dengan memecah itu mereka akan dapat bagian kekuasaan. Tapi apa untungnya setelah kita berpecah belah? Sama seperti sebuah rumah tangga. Adakah kebahagiaan suatu rumah tangga saat mereka bercerai? Walaupun propertinya banyak, hartanya banyak, rumahnya banyak, kendaraannya banyak, sawahnya banyak, tokonya banyak, tapi bercerai. Pertanyaannya adalah, adakah kebahagiaan setelah suatu rumah tangga itu bercerai? Jadi ini harus hati-hati. Melontarkan sesuatu, Anda juga bisa baca di sosial media. Udah kita merdeka saja, kok enteng sekali itu. Satu bagian kecil provinsi di Indonesia ini minta merdeka sendiri. Nah, kalau 34 provinsi seperti itu, kayak apa kita ini? Cobalah kita lihat ke belakang. Mengapa kita merdeka? Mengapa kita NKRI? Ayah saya itu tentara, nenek saya pejuang, kakek saya juga demikian. Saya tanya mereka, mengapa sih para pejuang ini mau berkalang tanah? Mau mengorbankan nyawanya? Kalau mau mengorbankan nyawanya berarti yang lain sudah dikorbankannya. Kenapa saya katakan? Kena, cuk, yang namanya dijajah itu nggak enak. Yang namanya dijajah itu katanya, itu kita dihinakan. Mohon maaf, ada yang diperkosa, hartanya dirampas, kekayaannya digerus, dihinakan, tidak dihargai, dibentak-bentak, dihardik-hardik. Kita ini miskin semuanya, nggak enak. Jadi kami ini mengorbankan jiwa kami ini agar anak-anak cucu kami ini kelak itu bisa lebih baik dari kami keadaannya. Begitu kata mereka. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kenapa ini? Udah bayar belum listriknya? Ini lagi 2014 nih, yang dibilang ada sabotase nanti ya. Nah, kenapa kita NKRI? Kenapa kita harus jadi satu kesatuan di Nusantara ini? Kan ada yang bilang, udahlah Sumatera pisah aja, Kalimantan pisah, ke Jawa pisah, Sulawesi pisah. Ada yang setuju nggak? Kenapa kita bersatu? Ada etos sejarah yang dulu namanya ada kerajaan Majapahit. Ada seorang patih namanya Gajah Mada pernah bersumpah, namanya Sumpah Palapa, bahwa saya tidak akan memakan buah palapa itu sebelum saya bisa menyatukan secara politik, geopolitik wilayah Nusantara ini. Itulah yang menyebabkan kita bersatu. 1908 misalnya, walaupun itu masih doktor-doktor Jawa mendirikan Budi Utomo di Stovia, muncul mereka menyuarakan suara gerakan Budi Utomo,
1928 misalnya ada gerakan Sumpah Pemuda. Jangan ingat Oktobernya saja, yang Desembernya juga anak-anak perempuan harus ingat. Di situ ada Kongres Perempuan Indonesia tanggal 22 Desember di Yogyakarta. Baru, jadi ini pemanasan, puncaknya nanti 1945, yaitu kemerdekaan Indonesia. Pertanyaannya, setelah kita merdeka, setelah kita bersatu, lantas negeri ini diwariskan kepada kita generasi muda ini, kepada adik-adik sekalian, kepada kita semua. So, negara ini mau kita apakan? Mau kita pecah belah? Mau kita hancurkan? Mau kita lumatkan? Terserah kepada kita. Tapi saya mengundang, saya mengajak supaya kita tetap mempersatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Setuju? Angkat tangan, setuju? Jadi kita harus tetap mempertahankan ini. Ya, ini harga mati. NKRI harga mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya berbicara tentang roadmap teknologi informasi dan komunikasi. Jadi memang dari segi jumlah mahasiswa, yang kedua terbesar setelah ekonomi itu adalah jurusan IT. Adik-adik sekalian sekarang yang lagi kuliah di IT ini nanti akan diperebutkan oleh banyak orang. Kalau nggak diperebutkan oleh banyak orang aja kita perebutkan. Artinya Anda bisa berkreasi sendiri. Karena ini sangat bergantung kepada inovasi mindset Anda. Jadi roadmap kita, arah kita yang kita bangun dalam 5 tahun terakhir ini adalah bagaimana menjadikan teknologi informasi dan komunikasi ini sebagai sumber devisa baru bagi negara. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi pilar pembangunan bangsa. Bagaimana teknologi komunikasi dan informasi ini bisa menjadi penyerap tenaga kerja. Bagaimana teknologi informasi dan komunikasi ini bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kelima adalah bagaimana teknologi informasi dan komunikasi ini bisa sebagai alat demokrasi dan penjaga NKRI. Itu dulu kerangkanya. Sehingga pada tahun 2012 kami di Kementerian Komunikasi dan Informatika membuat satu roadmap bahwa tahun 2012 yang lalu alhamdulillah sudah tercapai. Kita mentargetkan apa yang disebut dengan Indonesia Connected, Indonesia yang tersambung dari Sabang sampai ke Merauke, bukan saja secara teknologi, informasi dan komunikasi, tapi juga kalau bisa secara hati. Jadi sejak tahun 2012 yang lalu, coverage daripada handphone kita yang bisa di cover oleh mobile phone itu 94% sudah. Ada daerah-daerah yang mohon maaf sekitar Papua yang penduduknya jarang dan memang juga medannya sangat berat. Saya pernah terbang ke Puncak Jaya. Kita terbang dengan pesawat Susi Air di sela-sela gunung, di sela-sela bukit. Itu luar biasa kalau menurut saya. Nah, ada di daerah-daerah terpencil yang memang sulit dijangkau dan penduduknya tidak banyak, 94%. Kita mulai dari tahun 2009 dengan desa berdering, telepon masuk desa. Insya Allah semua desa sekarang 72.000 jumlahnya desa sudah ada telepon. Dulu orang susah untuk berhubungan. Ada di Lombok itu bilang ke saya, Pak Atif, dia telekonferensi. Dulu kami kalau pingin ke kota itu jam 5 subuh kami sudah berangkat ke kota sampai jam 8 pagi, jalan kaki 14 km. Sampai di kota kami sewa mobil bak terbuka dan kemudian kami bawa, dan baru kami bawa lagi hasil pertanian kami, sayur, mayur dan sebagainya, kami bawa ke kota udah jam 11 sampai di kota. Begitu kami setiap harinya.
Sekarang terima kasih Pak Tif katanya bahwa kami telepon mobilnya sudah datang 6 pagi, jam 6 pagi udah nongkrong dia di sini. Kami sewa, langsung kita bisa jualan kita lebih laku karena ibu-ibu biasanya beli sayur itu pagi hari, bukan di siang hari.